Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Teman-teman sekalian, azanullah, kita masuk ke pasal kedua dari kajian kita, Aqidatut Tauhid, kajian akidah dasar dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu mengenai mafhum kalimatir Rabb fil Quran was sunnah wa tasawwuratil umami ad-dhalati, mengenai mafhum pengertian dari apa yang dipahami kalimat Rabb. Di Al-Quran, di Al-Fatihah kita sudah disuguhi kalimat Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang Rabb dan sunnah, ya. Dan bagaimana tasawwurat, gambaran, pandangan terkait umat-umat terdahulu yang sesat tentang makna Rabb. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan mafhum kalimat Rabb fil kitab was sunnah, pengertian dari kalimat Rabb yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah, ya. Ar-Rabbu fil asli masdar rabba yarubbu. Rabbun secara hukum asal itu masdar asal kata dari kosakata. Dia adalah masdar asal kata dari pecahan kata kerja rabba yarubbu. Bimakna nasya'a asy-syai'a min halin ila halin. Yang maknanya adalah mengembangkan sesuatu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ya, ila halit tamam, sampai kepada kondisi yang sempurna. Maka kalau dikatakan rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu, ya, ia mengembangkannya. Kemudian faladzur rabb masdarun, maka kalimat rabb adalah asal kata musta'arun lil fa'il, yang dipinjam dari kata pelaku, ya, pelaku Rabb yang melakukan, begitu, yang melakukan. Wala yuqalu ar-rabbu biitlaqi illa lillah, maka tidak boleh disematkan atau digunakan kalimat Rabb secara mutlak kecuali itu hanya digunakan untuk Allah. Allah Rabb, ya, al-mutakaffil bima yuslihu al-mawjudati. Nah, dialah Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk al-mawjudat, segala makhluk. Semisal firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahmudan. Tidak boleh kalimat Rabb ini disematkan kepada selain Allah, melainkan mesti disandarkan, ya, mesti disandarkan mahdud dan terbatas. Semisal kalau dikatakan Rabbud dar, sang pemilik rumah, Rabbul faras, sang pemilik kuda, ya, nggak boleh Rabb ana Rabb, nggak boleh, terbatas saja disandarkan. Gak boleh. Kalau dikatakan saya pemilik kendaraan, nah itu boleh. Rabbul ibil, saya pemilik onta. Tapi kalau kalimat Rabb mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kalimat yang tadi Rabbul ibil, sang pemilik onta, maksudnya sahibul ibil. Nah, di antaranya firman Allah Ta'ala hikayatan an Yusuf, yang menghikayatkan ucapan Yusuf alaihissalam, udkur inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, dan terangkanlah kepadaku, kepada Tuhanmu, maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada Rabbihi, kepada Tuannya, bukan kepada Tuhannya. Ya, kemudian ala qaulin fi tafsiril ayat, menurut suatu pendapat dalam tafsir ayat tadi. Wa qauluhu ta'ala qala farji' ila rabbik, kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu.
Wa ma ahaduna fayasqi rabbahu khamra, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dari Rabb yang bermakna sahib. Fatabayyana bihadza anna kalimat Rabb, maka jelaslah di sini bahwasanya kalimat Rabb tutlaqu 'ala Allah ta'ala mu'arrafan mudhafan wa mudhafan. Maka kalimat Rabb diperuntukkan hanya untuk Allah jika dia makrifat, ada kalimat al atau diidofahkan kepada yang makrifat. Nanti teman-teman yang belajar bahasa Arab akan paham. Atau yang dia diidofahkan sehingga dikatakan ar-rabbu, maka dia adalah Allah. Rabbul alamin, maka dia adalah Allah Rabbul alamin. Rabbun nas, Rabbnya manusia. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbi an-nas. Aku berlindung kepada Allah Rabbnya manusia. Ya. Wala tutlaqu kalimatu rabb ala ghairillah illa mudhafan. Maka kalimat Rabb tidaklah disematkan kepada selain Allah, melainkan pasti disandarkan. Semisal Rabbud Dar dan semisalnya. Rabbud Dar, sang pemilik rumah. Maka makna Rabbul Alamin yang kita baca di Al-Quran, di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbihim bini'amihi. Yaitu maksudnya adalah sang pencipta mereka. Maka ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pencipta mereka, pencipta alam semesta. Wa malikuhum, pemilik alam semesta. Wa muslihuhum, yang mengurus alam semesta. Wa murabbihim, yang membimbing mereka. Bini'amihi, dengan segala nikmat-nikmatnya. Wa bi irsali rusulih, dengan mengutus para rasulnya. Ini makna Rabbul Alamin di Al-Quran yang kita baca di Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam. Seluruh alam diciptakan oleh Allah, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau ada planet di luar bumi sana, planet Saturnus, planet Pluto, planet itu semua diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Ya. Wa inzali kutubih, dialah Allah yang mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa mujazihim ala amalihim, dan memberi balasan kepada mereka atas amal mereka. Ya, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna rububiyyata taqtadi amral ibadi wa nahyahum. Konsekuensi dari rububiyah adalah Rabb ini memerintah dan melarang hamba. Wa jazaa'a muslimihim bi ihsanihi wa musihim bi isaatihi. Membalas kebaikan mereka atas kebaikan dan membalas keburukan mereka dengan keburukannya. Ada hakikat rububiyah. Ini hakikat rububiyah. Yang kedua, mafhumu kalimat Rabb fi tasawwuratil ummati dhalah, fi tasawwurati al-umami ad-dhalah. Nah, itu yang pertama tadi ya, pengertian kalimat Rabb menurut umat Islam. Dia adalah pencipta seluruh alam. Dia adalah pencipta seluruh alam, pengendali seluruh alam, pemilik seluruh alam. Tuhannya seluruh alam, yang disembah oleh seluruh alam, dialah Rabbul Alamin. Sedangkan umat-umat terdahulu yang sesat, mereka memahami kalimat Rabb, khalaqallahu al-khalqa al-mafturina ala tauhid. Ya, maka Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya mengakui tauhid. Jadi seorang hamba yang lahir tidak akan ada yang mengaku-ngaku saya adalah Tuhan, tidak. Semua hamba yang lahir, dia akan mencari jati diri dia sebagai seorang hamba dan akan mencari siapa Tuhannya. Apakah ditunjukkan oleh kedua orang tuanya atau yang mendidiknya, atau dia cari sendiri. Maka setiap hamba itu selalu difitrahkan dia akan menjadi seorang hamba. Adapun Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ini di atas kesombongan saja. Aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kesombongan aja. Fir'aun pun dalam hatinya ngeri-ngeri sedap mengatakan demikian. Gak ada. Jadi kalau ada kalimat yang terlontar dari ucapan-ucapan orang-orang yang menentang Allah, meniadakan, menafikan kekuasaan Allah, itu kalimat-kalimat yang keluar dari fitrah. Karena manusia lahir, pasti dia akan mencari jati diri dia sebagai hamba, dan dia akan mencari jalan menuju Tuhannya. Wa ma'rifati Rabbi al-Khaliqi subhanah.
dan mengetahui Rabbnya Al-Khaliq yang Maha Pencipta Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang hanif ini, yang bertauhid ini. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Yaitu itulah fitrah Allah yang telah Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, di atas tauhid, la tabdila li khalqillah. Yang tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Seorang hamba dia akan lahir di atas fitrah. Di atas fitrah, di atas sebagai status seorang hamba. Makanya Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Yang lahir di atas fitrah. Ketika dia sudah akil balik, dia akan mencari jati diri dia sebagai hamba, dia akan mencari jalan menuju Tuhannya. Ini sudah normal. Demikian. Ya. Hatta orang yang nggak belajar agama sekalipun, nggak ngaji, ketika dia disuruh berdoa, dia akan mengangkat tangannya ke atas. Dia tahu bahwasanya posisi dia di bawah, posisi dia lemah, rendah, hina. Dia minta, ya Allah, ya Allah. Ini sudah fitrah manusia. Ya, ini sudah fitrah manusia. Maka kalau ada orang yang sombong, yang dia berlagak menentang kekuasaan Allah, ya ini hakikatnya orang yang sudah keluar dari jalur fitrah. Wa id qala rabbuka min bani Adam wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim wa dhurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Perhatikan ini di surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dari tulang sulbi. Jadi kita ini berasal dari tulang sulbi, yaitu dari sperma. Sperma itu terkumpulnya di tulang sulbi, bukan di dengkul. Bukan di dengkul. Di Al-Quran dijelaskan sperma laki-laki itu di tulang sulbi. Hah? Di sini. Ya. Iya, bukan di dengkul. Sehingga orang mengatakan di dengkul. Keliru gitu. Nah, tuh, mau kopong katanya. Berarti spermanya habis. Lah, apa hubungannya dengkul sama begituan itu? Nah, ya kemudian min zuhurihim, ya, dari zuhur mereka, kemudian ya dzurriyyatahum, Allah mengambil persaksian ya keturunan anak Adam dari tulang sulbi mereka dan mengambil kesaksian mereka terhadap jiwa mereka. Ya, asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Rabb kalian? Dulu di masa zaman roh dulu. Di zaman roh terdahulu Allah panggil kita semua. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Semua manusia di alam roh mengatakan, iya engkau adalah Rabb kami ya Allah. Semua mengakui. Fal iqraru bi rububiyyatillah wa tawajjuhu ilaihi wahdahu amrun fitriyun. Maka mengakui rububiyah Allah dan menerimanya, kita menghadapkan diri kita kepada Allah adalah sesuatu hal yang fitrah. Wasyirku hadisun tariqun, sedangkan kesyirikan adalah sesuatu yang baru, unsur yang datang belakangan. Kalau ada orang berbuat syirik, itu berarti dia sudah keluar dari jalur fitrah. Ya, nggak ada orang baru lahir langsung tahu Tuhannya adalah selain Allah, melainkan pasti sudah diajari, disesatkan oleh kedua orang tuanya atau hal yang lainnya. Jadi kalau seandainya ini ada orang baru lahir terus ditinggal, dirawat sama gorila misalkan gitu ya, dirawat sama gorila kayak film Tarzan gitu misalkan. Ya, ini nggak ada manusia yang ngarahin dia. Maka ini anak nanti pas balik dia akan berada di atas fitrah. Dia akan tahu dia adalah hamba.
Dia nggak akan mengakui diri dia Tuhan, enggak. Kalau dia mencari Tuhan, ya mungkin. Tapi dia mengakui diri dia adalah hamba. Kemudian dia akan cari jati diri Rob dia siapa. Dia cari. Paham nggak sini? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, oh ini Rob. Wah, tapi hilang, oh itu. Rob, saya nggak suka main hilang. Lihat bulan, oh itu Rob, oh itu hilang. Pernah dengar ya? Namun kata para ulama ahli tafsir, itu bukan maksudnya Nabi Ibrahim dulu pernah mengakui bulan, bintang, matahari itu sebagai Tuhannya. Tetapi dalam rangka meledek musyrikin yang nyembah bintang, bulan, matahari. Jadi Nabi Ibrahim berkata, oh itu Robku, di hadapan orang-orang yang nyembah bulan, bintang, matahari. Pas bulan, bintang, matahari hilang, ya kok hilang sih? Masa Tuhan hilang? Nah itu. Ya, lagi mimbabil istihza, ya, yaitu istihza mengolok-olok Rob atau sembahan mereka. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, setiap anak dilahirkan atas fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi. Falau khulliyan abdu wa fitratahu lattajaha ila tauhidi wa qabila ma ja'at bihi ar-rusulu. Seandainya seorang manusia khulliya, dia diasingkan, seorang hamba, ya, dan dibiarkan di atas fitrahnya, tentulah dia pasti akan mengarahkan diri dia ke arah tauhid dan menerima semua yang dibawa oleh Nabi, oleh para Rasul. Wa nazalat bihi al-kutub, menerima semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa dalat alaihi al-ayatu al-qauniyatu, dia pasti menerima ya semua apa-apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat kauniyah. Lakin tarbiyatul munharifata, namun ya tatkala ada bimbingan yang menyimpang, wal bi'ata al-mulhidata, lingkungan yang menyimpang, ya, huma allatani tughayyirani ittijahal maulud. Keduanya lah, adanya pembimbing dan adanya lingkungan yang akhirnya malah mengalihkan, merubah ya arah dari fitrah anak tersebut. Pemin sama, maka dari sini yuqallidu al-aulad abahu, anak-anak taklid kepada orang tua mereka, fid dalalati wal inhiraf, ya, taklid dalam kesesatan dan penyimpangan. Maka dari sini ya ikhwah, semua manusia, bahkan jin, ketika dilahirkan dia di atas fitrah. Namun ketika manusia menyimpang, ada dua faktor. Adanya pembimbing yang membimbingnya menuju kesesatan, atau faktor lingkungan. Nah, ini penting sekali. Ya. Seseorang menjadi menyimpang atau berada di atas jalan yang lurus, dua faktor ini menentukan siapa pembimbingnya dan bagaimana kondisi dia tumbuh kembang sebagai seorang hamba. Nah, ini buat jomblo-jomblo berarti kalau nanti pengen punya anak yang soleh, cari pasangan yang soleh dan nanti tinggal di lingkungan yang baik, disekolahkan di sekolah yang baik, supaya anaknya itu tetap berada di atas fitrah. Ya, cari pasangan yang baik agamanya. Kemudian letakkan di tempat lingkungan yang baik agamanya. Suami istri soleh solehah, namun tinggalnya di lingkungan brok, senggol bacok, yang mabok semua setiap gang. Anaknya walaupun lahir dari ibunda yang solehah, dari ayah yang soleh, sekali anaknya nongkrong sama anak tongkrongan, udah rusak. Langsung anaknya minum nokip, nyimeng, ganja. Ibunya bingung. Umi, Abi gak pernah ngajarin kamu kayak begitu. Kamu belajar dari mana? Lingkungan. Karena ibunya dan bapaknya tidak menyediakan lingkungan yang baik. Ya, tidak memilih teman yang baik. Nah, ini kan banyak jomblo nih.
Jomblo-jomblo kan nanti punya visi kan, punya misi kan, mau punya anak kan, apa mau jomblo terus selamanya? Kayak Paulus. Punya visi kan, gak usah nyongkel-nyongkel temennya, ente sendiri ngapain nyongkel-nyongkel temennya? Oh udah nikah pak, belum ngapain nyolek-nyolek temennya? Kayak dia udah nikah aja, Pak Bayu aja yang pemain senior tuh dia mah bukan pemain lagi, pelatih. Itu ya. Baik. Jadi ini yang membentuk karakter kita sebagai seorang hamba di atas fitrah, bimbingan orang tua dan lingkungan. Ini penting sekali, lingkungan. Cari lingkungan yang baik. Nah, yaqulullah ta'ala fil hadis al-qudsi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Khalaqtu ibadi hunafa'a fa'ajlathum syaitan. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, mereka bertauhid lurus. Namun ternyata setanlah yang memalingkan mereka. Ai sarafathum ila ibadatil awsan. Memalingkan mereka menjadi penyembah berhala. Wattikhadhiha arbaban min dunillah, dan menjadikan setan-setan sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fawaqa'u fid dhalali wad dhaya', sehingga mereka terjatuh ke dalam kesesatan, terjatuh ke dalam keterasingan, wa tafarruq, perpecahan, wal ikhtilaf, dan ya persengketaan. Kullun yattakhidhu lahu rabban wa ya'budu ghaira rabbil akhar. Masing-masing kelompok memiliki tuhan-tuhan sendiri, sembahan-sembahan sendiri. Ya, sebab ketika mereka berpaling dari semuanya itu dan menyembah wa ya'buduhu ghaira rabbil akhar, dan dia sembah bukan menyembah Tuhan yang lain. Li'annahum lamma taraku rabba al-haqq, karena tatkala mereka meninggalkan Rabb yang benar yaitu Allah, ubtulu bittikhadil arbabil batilah, maka mereka akan diuji oleh Allah ya dengan hadirnya Rabb-Rabb yang batil, yang palsu, sehingga mereka sembah. Ya, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah kayu, ada yang nyembah dewa-dewa, ya, halusinasi, ada yang nyembah ini, ada yang nyembah itu. Ya janillah. Ya. Kama qala ta'ala fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa dhalal. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka dialah Allah sembahan kalian yang hak. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Famada ba'dal haqq illa dhalal, maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Wad-dhalalu laisa lahu haddun wa la nihayatun, sedangkan kesesatan tidak memiliki batas, tidak memiliki nihayah, tidak memiliki akhir. Wa huwa lazimun likulli man a'rada an rabbih al-haq. Ya, dan kesesatan itu adalah sebuah hal yang mesti terjadi bagi setiap orang yang berpaling dari Allah, dari Rabb yang benar. Maka dia pasti terjatuh ke dalam kesesatan. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, kata Allah. Ya, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah ya yang lebih, Allah yang Maha Esa, yang Qahar, yang lebih baik? Ma ya'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, yang kalian tidaklah menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian ada-adakan saja namanya. Allah tidak menerangkan, tidak pernah menurunkan keterangan sedikit pun tentang hal tersebut. Wasyirku fi rububiyyati bi'tibari isbati khaliqina mutamasilina fi sifati wal af'ali mubtadi'un. Maka kesyirikan dalam tauhid rububiyah, maksudnya kesyirikan seorang hamba begitu mengakui ada pencipta selain Allah, ada pemberi selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ya, dengan aspek dia menetapkan ada dua pencipta yang sama dengan Allah, ya, dalam sifat dan perbuatannya, itu mustahil sebenarnya, nggak ada. Mumtani'un, nggak ada. Adapun kasus-kasus orang-orang
yang menyembah dewa, dia meyakini dewa ini yang mencipta bukan selain Allah, ini sudah keluar dari fitrah sejak awal. Wa inna ma dhahaba ba'dul musyrikina ila anna ma'budatihim tamliku ba'd at-tasarrufati fil qawli. Namun sebagian kaum musyrikin meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka itu memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta ini. Wa qatala ababihim asy-syaitan. Setan telah mempermainkan mereka fi ibadati hadhil ma'budat, dalam peribadatan mereka kepada sembahan-sembahan ini. Fatala ababi kulli qaumin ala qadri uqulihim. Ya, setan telah mempermainkan mereka, ya, dan setan mempermainkan setiap kelompok manusia berdasarkan kemampuan akal-akal mereka, sesuai dengan akal mereka. Fataifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Maka ada sekelompok orang yang diajak untuk menyembah orang-orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati diajak oleh setan untuk disembah dengan dalih ini orang mati, ini orang soleh. Ya, dia adalah Kiai Habib Fulan, dia adalah Syekh Fulan, Ustadz Fulan. Dia dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kita ini orang jauh, dia suci, kita ini kotor. Maka ketika kita beribadah pada Allah, jangan langsung beribadah tapi lewat dia. Sehingga orang-orang mendatangi kuburannya. Karena kuburannya diagungkan, kuburannya dibuat ornamen-ornamen yang mengagumkan, sehingga orang-orang datang ke kuburannya. Ini ditipu oleh setan. Alladzi sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. Ya, yang setan telah menggambarkan berhala-berhala tersebut dalam bentuknya kaqaumin Nuhin, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kali mereka melakukan kesyirikan di muka bumi. Kesyirikan di muka bumi dengan beribadah kepada kuburan atau prasasti atau monumen dari orang-orang soleh yang sebelumnya wafat. Kemudian ditipu oleh setan. Sebagaimana musyrikin zaman sekarang juga demikian. Datang ke kuburan-kuburan keramat dengan dalih ini kuburan orang soleh, ini dalih kuburan wali dan seterusnya. Kemudian kuburan-kuburan tersebut diibadahi. Diberikan ibadah, diberikan doa, diberikan tawasul, diberikan istighosah, penyembelihan dan seterusnya. Wa ta'ifatun ittakhadatil asnam ala suratil kawakib allati za'amu annaha tu'assiru fil alam faja'alu laha buyutan wasadanatan. Ada juga kelompok lain yang membuat berhala-berhala dalam bentuk kawakib, planet-planet yang mempunyai pengaruh terhadap alam semesta ini. Maka mereka membuatkan rumah-rumah untuknya serta memasang sadanah, kuncen, juru kuncinya. Wahtalafu fi ibadatihim li hadhil kawakib. Ya. Nah, kemudian mereka berselisih pandang tentang penyembahan mereka ini. Kemudian paminhum, ada di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bulan, di antara mereka ada yang menyembah selainnya dari planet-planet yang lain. Hatta banaulaha hayakil, hingga mereka membuat piramid-piramid di Mesir. Ya. Likulli kaukabin minha haikalun yakhussuhu. Masing-masing planet ada piramidnya sendiri yang mereka khususkan. Wa minhum man ya'budu an-nar, di antara mereka ada yang menyembah api. Ya. Wa hum al-majusi, yaitu kaum Majusi. Orang-orang Persia zaman dulu, wa minhum man ya'budul baqar, di antara mereka menyembah sapi. Orang Hindu, kama fil Hind, sebagaimana di India, wa minhum man ya'budul malaikat, di antara mereka menyembah malaikat, di antara mereka menyembah ahjar, menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, wa minhum man ya'budul qubur wal adrihata. Di antara mereka ada yang menyembah makam kuburan dan prasasti-prasasti yang dikeramatkan. Waminhum man yaz'umu anna hadhil asnam tumassilu asya'a ghaibatan. Maka di antara mereka ini sudah mau adzan ya? Belum. Ya, belum ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi dari sini kita tahu ya, asal usul atau kronologi penyebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Ya, karena sudah fitrahnya itu sudah error. Ya, akhirnya malah mencari sembahan-sembahan selain Allah. Maka beruntunglah seorang yang fitrahnya itu tetap terjaga.
sehingga dia tidak pernah memalingkan wajah dia, hati dia dalam peribadatan kepada selain Allah. Dia fokus terus hanya ibadah pada Allah. Ini beruntung nih, wajib disyukuri hal ini. Ya, mengerikan kalau keadaan seseorang sudah pernah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, ya, maka sudah tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, Allah jamin tidak akan bisa masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah harapkan surga bagi dia. Ya, tidak diampuni, Allah haramkan surga bagi dia. Ya, maka kita harus syukuri hal ini. Baik. Kemudian ya, wa kullu hadza bisababi anna haula'i tasawwaru fi hadhil asya' syai'an min khasa'is rububiyyah. Maka semua ini ya, semua ini penyebabnya dengan sebab mereka membayangkan dan menggambarkan benda-benda tersebut mempunyai sebagian dari sifat-sifat rububiyah. Dia sangka sapi adalah bisa mencipta. Dia sangka dewa ini bisa kasih rezeki. Dia sangka pohon ini bisa kasih keberkahan dan seterusnya, sehingga dia ibadahi. Nah, dan ya, wa minhum man yazunnu anna hadhil asnam tumassilu asya'a ghaibatan. Di antara mereka ada yang menganggap berhala-berhala ini mewakili hal-hal yang gaib. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wad'us sanam inna makana fil asli ala syakli ma'budin ghaibin. Ya, dulu dibuatnya berhala, awal mulanya adalah penggambaran terhadap sesuatu yang gaib, yang enggak ada. Yang enggak ada. Faja'alu as-sanama ala syaklihi. Kemudian mereka buat patung itu berdasarkan bentuk dan rupa. Wa hayatihi wa suratihi. Bentuk dan rupa. Ya, yang mereka bayangkan liyakuna naiban manabahu, supaya bisa menjadi wakil dari apa yang mereka bayangkan. Ya. Qa'iman maqamahu wa illa faminal ma'lum anna aqilan la yanhatu khashabatan aw hajaran biyadihi. Ya. Kalau tidak begitu, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal tidak mungkin akan memahat patung dengan tangannya sendiri. Ya, memahat hajar pohon dengan tangannya sendiri, sumaya taqidu annahu ilahuhu wa ma'buduhu. Kemudian diyakini ini Tuhan saya, ini sembahan saya, padahal dia baru paham. Ya, ada orang nih dikasih kain kanvas, dikasih cat, ayo gambar Yesus, dia gambar Yesus, terus diyakini ini Tuhan saya. Nggak ada yang kayak gitu. Ya. Ini kasih semen, ini dikasih adonan, ini kasih apa? Ayo bikin patung. Terus dia gini, ini adalah Tuhan dia. Nggak ada orang yang berakal kayak begitu. Nggak ada. Ya, nggak ada orang yang berakal seperti itu. Patungnya dia yang buat, lukisannya dia yang buat, kemudian dia gini, ini Tuhan saya. Ya, sapi dulu nggak ada, lahir dari induknya. Ya, dia rawat, dia kasih makan, dibiarin dirawat induk, terus udah gede di Tuhan saya. Nggak ada. Inilah nggak rasionalnya semua agama kepercayaan musyrikin. Semuanya, mau Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, semua nggak rasional. Nggak rasional. Barakallahu fikum. Nabi Isa dipertuhankan, orang Nasrani pun paham. Dulu sebelum Nabi Isa lahir, Tuhannya siapa? Kan gitu kan? Allah semata. Allah semata. Ya. Ya kalau gitu ngapain nyembah Isa yang baru ada? Nah, baru masuk syubhat mereka. Karena Isa adalah penebus dosa. Dosa seluruh manusia. Dosa Adam yang keluar dari surga. Dan seterusnya. Ya Allah musta'an. Enggak, Isa ditangkap bukan karena penebus dosa. Lagi pula bukan Isa yang ditangkap, tapi yang diserupakan. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha.
Mereka tidak menangkap dan membunuhnya, menyalibnya, namun yang diserupakan. Ya, Isa ditangkap karena kezaliman orang-orang Yahudi yang berkonspirasi dengan orang-orang Romawi, sehingga ditangkaplah Nabi Isa. Karena orang-orang Yahudi iri terhadap Isa, karena mereka selama ini membawakan dalil-dalil Taurat, sementara Isa hadir sebagai Rasul dan mereka iri. Ya, mereka iri, mereka dengki, mereka hasad, mereka ingin memudaratkan, menjebak Nabi Isa, dan mereka berkonspirasi dengan orang-orang Romawi dan memfitnah Isa, sehingga Isa ditangkap, namun Allah selamatkan. Ya, dan kisah yang panjang mengenai hal ini. Wa ba'dul musyrikin, ya, kemudian ya, wa yasumu ubadul kubur qadiman wa hadisan, sedangkan para penyembah kuburan baik yang terdahulu maupun zaman sekarang itu mereka menyangka anna haula'i al-amwata yashfa'una lahum, bahwa mayit-mayit penghuni kubur yang telah dikubur berupa wali, makam seorang soleh, itu bisa memberikan syafaat untuk mereka. Wa yatawassatuna lahum indallahi fi qada'i hawaijihim. Ya, dan bisa menjadi perantara untuk mereka di sisi Allah ketika dalam memenuhi hajat-hajat mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan mana na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka melainkan agar mereka wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Di surah Az-Zumar ayat 3. Juga Allah berfirman di surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka, dan mereka mengatakan, ya, sembahan-sembahan kami ini adalah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa ba'du musyrikil Arab wa Nasara tasawwaru fi ma'budatihim annaha waladullah. Sebagian musyrikin Arab Nasrani juga meyakini, ya, mereka mengklaim bahwasanya sembahan-sembahan mereka adalah anak-anak Allah. Yahudi meyakini Uzair anak Allah, Nasrani meyakini Isa anak Allah, musyrikin Arab meyakini malaikat putri-putri Allah. Wa musyrikul Arab abadul malaika ala annaha banatullah. Orang-orang musyrikin Arab beribadah pada malaikat dengan keyakinan malaikat adalah, ya, putri-putri Allah. Wan Nasara abadu al-Masih ala annahu ibnullah. Sedangkan orang Nasrani menyembah Isa dengan klaim Isa adalah anak Allah. Ya. Baik, mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi di pembahasan kita berikutnya insyaallah. Ya, dari sini maka kita harus pahami makna Rabb. Makna Rabb yang tidak berubah, yaitu Rabb itu adalah yang mencipta, yang disembah, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, dialah Allah. Tidak boleh berpaling makna Rabb ini dari seorang hamba agar dia tetap berada di jalur yang dia difitrahkan oleh Allah di atasnya, yaitu tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.